Kitab Al-Filaha halaman 57 bab 2. Juga kotoran mereka, misalnya kotoran merpati hangat dan kering, karena ini temperamen adalah hewan yang menumpahkan, dan aturan ini akan memandu Anda untuk mengetahui kualitas semua kotoran lainnya. Kegunaan pupuk kandang adalah menghidupkan atau membangkitkan panas alami pada tumbuhan dan melebar atau membuka dengan pori-pori bumi menembus sampai ke akar. Sejauh ini si Dagos yang kemudian kembali untuk mengirim kami ke tampilan Juni mengklaim nyaman untuk semua hal. Hindari penggunaan pupuk kandang mulai dari setahun, dan hal ini menahan para petani untuk tidak membantu semua, dan karena bersama-sama telah menghasilkan serangga yang merusak, tapi kualitasnya sangat bagus 3 atau 4 tahun karena menghabiskan waktu untuknya, dan tidak lagi baru-baru ini tersesat mengontrak bau baru, semua kekasaran dan melembutkan. Kami mengatakan atau menambahkan, cukup di masalah sampai di sini penulis tersebut. Kotoran yang sudah tua, kata Solon, lunak dan dingin. Lalu atau dalam ketentuan ini adalah terbaik untuk sayuran, dan dari itu kotoran harus digunakan untuk pohon yang dia habiskan tahun atau kurang. Karena ini dan kelemahan mereka mungkin menderita sehubungan dengan segar pupuk kandang adalah banyak cacing yang muncul merusak sayuran. Juga kata penulis ini dalam artikel karyanya yang sangat mempengaruhi merpati, kotoran pada buah-buahan, dan dengan demikian siapa yang mengklaim bahwa pohon itu dapat berbuah harus berlimpah menyuburkan dengan dia. Ini menyebabkan efek ini dengan cabang berbunga bagus, dan itu bermaksud pohon untuk berakar, terutama yang lemah dan tua. Kotoran dengan kotoran ternak dan kompos, karena mereka memiliki keutamaan khusus untuk efek ini. Kotoran, kata Kutsami, di pertanian nabatea diterapkan dalam 2 cara, murni dan dicampur dengan sesuatu yang lain, yaitu pupuk kandang yang berbeda atau tanah yang disediakan paling berguna di antara yang sederhana, sampai tanah yang korup tidak lagi berkualitas baik dan kehilangan manisnya. Adalah kotoran sapi. Apakah masih baik untuk efek yang sama, atau kotoran rusa, kambing gunung, kambing keledai liar, domba, kerbau, kuda, dan keledai peliharaan, dan juga merpati? Kotoran yang diantara kita semua adalah kotoran terbaik. Kotoran unggas lainnya dapat dibuang karena kurang kebajikan, meskipun kualitas yang baik dibuat dengan cara mencampurkan lainnya. Kotoran manusia memiliki temperamen yang lebih baik dan lebih hangat daripada kotoran burung merpati dan burung lainnya. Itu melembutkan atau menghaluskan semua kotoran dan menyatu dengan baik dengan tanah, mendorong dan mengambil kekerasan, dan banyak dingin dan kekeringan. Ini sangat membantu untuk palem, pohon, tanaman merambat, dan banyak tumbuhan kecil, sehingga membuat mereka bervegetasi. Itu ditebus dari kerusakan. Kotoran manusia yang sudah tua bercampur dengan tanah hitam kecil lebih banyak berguna untuk beberapa hal dibandingkan dengan pupuk kandang lainnya yang mereka untuk selain dia. Semua yang dijelaskan dalam artikel mereka. Demi Allah, ini adalah kotoran sederhana, dan demikian pula jerami dari beberapa tanaman, daun, batang, dan buah-buahan. Semuanya kering dan digiling. Ini adalah kotoran sederhana, dan begitu pula sedotannya.
sebagian tanaman, daun, batang, dan buah. Semuanya kering dan digiling. Yang pertama dan paling berguna adalah kacang jerami. Setelah gandum dan gandum, labu, semak, duri, hollyhock, mawar, bunga dinding, violet, lili, marshmallow, lobak hijau, wortel dan selada, tongkat dan daun kecabang pohon ara, daun palem biasa dan disebut kenari India, dan buahnya sering disebut bolja atau kurma dewasa. Untuk pupuk kandang dan jerami lanjutan abu, karena itulah jerami dibawa kemana menyuburkan, dibakar, setelah abu kering dikumpulkan berguna untuk memberi manfaat pada tanaman dan menyuburkan tanah. Jadi setiap abu pohon diterapkan untuk memberi manfaat bagi mereka yang spesiesnya berada. Hal yang sama dikatakan tentang, lanjut ke halaman 58. Kebun anggur, palem, polong-polongan, sayuran, dan jumlah dari semua tanaman besar atau kecil. Untuk itu, keuntungan dan memberi kekuatan. Konsep-konsep inilah yang menjadi fondasi dan landasannya bab. Menurut Kursami adalah penting bahwa budidaya maksimum semua tanaman, baik pohon atau tanaman kecil, sebagian dicampur dengan pupuk kandang yang dipupuk masing-masing. Juga mengatakan bahwa abu tulang yang terbakar dari buah pohon, cabang yang tidak berbuah, tulang dan tumbuhan lainnya, memastikan bahwa spesies pohon akan membuahinya, dan juga menyembuhkan tanaman dan pohon dengan abu dari rombongan yang sama bersama dengan pupuk kandang. Seperti halnya obat kebun anggur dengan abu di ranting-rantingnya dan biji-bijian atau anggur tulang, dan begitu juga pohon dan tumbuhan lainnya. Semuanya dengan tidak adanya abu ini, busuk dengan kotoran yang nyaman juga berfungsi sebagai kotoran. Ini adalah prinsip universal di C. Kutsami yang berguna untuk menggunakan kotoran dari semua jenis binatang, dan demikian pula abu dari setiap tumbuhan. Tetapi kami telah menambahkan ketiganya sederhana, dasar-dasar lebih keutamaan daripada yang lain, yang bila dicampur dengan mereka adalah dikoreksi dan ditingkatkan. Sakrit percaya bahwa kotoran terbaik adalah umumnya semua merpati dan setiap burung kecuali air dan bebek. Mengatakan bahwa di sebagian besar iklim Kasdim, campuran kotoran merpati dan merpati kayu menguntungkan untuk gandum, barley, millet, beras, millet, lentil, dan kacang-kacangan. Dan dengan ini pupuk kandang mereka menabur benih ketika mereka ingin lahir dan berbuah dengan cepat, terutama jika tanahnya tipis atau lemah, berlendir atau bersumber. Dan efek yang sama muncul dengan unggas pupuk kandang di pohon buah-buahan. Ingatlah, tambahkan jenis pupuk untuk tanah dan semuanya jenis tanaman, kotoran manusia terus menjadi kotoran unggas seperti biasa pengalaman. Ia juga memiliki khasiat khusus untuk tidak terlahir rumput, onak, dan tumbuhan lain yang bertentangan, sayuran, dan bahkan jenis kelamin lainnya. Susado menjelaskan bagaimana mempersiapkan manusia kotoran sebelum mendaftar. Katanya, untuk dikeringkan dulu airnya harus tipis, sempurna, dan hitam, dan kemudian ditempatkan di lubang yang akan dibahas nanti, dan penyemprotan segar air 2 kali untuk diaduk banyak, dan aduk sampai tercampur. Setelah kering,
akan ada abu kocokan cabang dan menyuburkan tanaman merambat, menjadi hal yang cocok untuk mereka. Jika sama digunakan untuk menyuburkan pohon lain yang berbeda dari tanaman merambat, sayuran atau tanaman, itu campuran bagian dari abu yang sama yang ingin Anda pupuk. Dia menambahkan bahwa ini adalah pupuk kandang terbaik, dan jika petani tersinggung oleh baunya akan rusak. Debu tanah, kemerahan, panas, berbau tak sedap, bercampur kotoran burung yang dibangun dengan manusia kotoran, dan menghilangkan bau tak sedap yang dimilikinya setelah beberapa hari tetap kering. Kotoran keledai mengikuti online pupuk berkualitas baik untuk pohon dan tanaman, meskipun tidak cocok untuk tanaman merambat dan pohon zaitun, dan karenanya pohon-pohon ini seharusnya cocok menghindari penggunaannya. Sehubungan dengan apakah mereka dibuang di bawah, mereka akan lahir di kaki mereka dalam 2 atau 3 hari tanaman kualitas buruk yang akan sangat merugikan. Seperti pupuk kandang harus dicampur dengan yang lain jika perlu untuk diterapkan pada mereka pohon dengan kotoran manusia sebanyak-banyaknya, kotoran burung, tanah, kotoran hewan, atau dengan lainnya. Ini mengikuti kotoran domba yang sangat berguna untuk pohon baru dan wangi lainnya, tanaman dan sayuran yang ditransplantasikan dari satu tempat ke tempat lain. Lanjut Kitab Al-Filaha halaman 59. Tahu penulis masih sama. Kotoran domba adalah yang paling tebal dari semuanya, dan karena itu pupuk terbesar untuk payau, pahit, panas, dan asam, dan untuk tanaman yang sejenis tanah. Kemudian ikut bagal dan kotoran kuda. Orang awam lebih menyukai kotoran kambing dan domba, dan ditempatkan setelah kotoran keledai. Pengalaman dibuat oleh kotoran babi dan banyak ditemukan membakar akar pohon besar, palem, dan segala macam tanaman, jadi tidak ada keuntungan. Kotoran terbaik dari semuanya, kata Susando, adalah kotoran merpati yang harus berlanjut, kotoran dari burung lain kecuali air. Kemudian dia mengikuti dan merupakan manusia ketiga. Kotoran yang keempat adalah kotoran kambing, yang kelima domba, yang keenam keledai, kotoran sapi ketujuh, kotoran kuda kedelapan, dan bagal. Berikut sisa ini dianggap memiliki kualitas yang sama secara berdekatan, sementara meragukan sifatnya, atau dalam tidak ada alasan preferensi ditemukan di mana mereka secara bertahap dibedakan. Menurut Kutsami, kotoran ini dibuat atau disiapkan dengan sedotan dan bambu, dan membusuk hingga menjadi senyawa obat yang digunakan pria untuk pengobatan. Bersama mereka, pohon itu menyembuhkan palem, tanaman merambat, dan segala jenis tanaman dari segala musibah dan bahaya. Solusi tertentu untuk tanaman dengan darah dan air kencing juga disediakan, karena darah memiliki khasiat yang luar biasa, menghidupkan kembali atau mengembalikan beberapa pohon dan tanaman. Kitab Al-Filaha pasal 1 halaman 60. Cara membuat pupuk kandang. Menurut pertanian nabatiah, siapapun yang ingin menghasilkan keuntungan pupuk kandang untuk pohon dan tanaman pada umumnya di lahan yang sesuai, dan pupuk kandang apa yang harus diberikan gunakan untuk mengawetkan tanaman yang dijadikan musibah. Lakukan pembuatan parit yang dalam, yang semakin lebar dan dalam mereka semakin baik jadinya.
dan menuangkan kotoran apapun dengan manusia, kotoran merpati atau kotoran dari burung lain kecuali air dan bebek yang kotorannya tidak biasa dalam beberapa hal. Aduk rata dengan menambahkan beberapa lembar bahan laut dan kubis cabang dan juga lendir hitam dan basah dari beberapa sungai atau sumur, dan diacak semua dengan tongkat panjang sehingga menjadi bagian yang tergabung. Taburkan di atasnya kotoran dan air seni manusia yang merupakan kotoran terbaik terutama untuk tanaman merambat. Lalu aduk baik setiap hari atau 3 dalam 3 hari sampai mengeluarkan bau busuk dan kemudian menjadi bau busuk hitam, lalu diaduk rata setiap hari atau 3 dalam 3 hari sampai mengeluarkan bau tak sedap. Dan lalu saat sudah hitam, tambahkan abu tanaman rambat dan ranting. Aduk terus, memasukkannya setiap hari dengan cara yang telah ditentukan. Yang abunya lebih banyak jumlahnya akan jauh lebih baik. Dan kemudian hadir semua bercampur, meninggalkannya di tempat yang sama. Lalu mengapa ada setiap hari buang air kecil tanpa jeda sampai baunya sangat tidak enak dan menghitam, dan tidak membedakan apapun yang tercampur secara terpisah. Di yang negara saya sebarkan di tanah dan sisanya di lubang yang sama sehingga semuanya kering terkena kemarin yang diverifikasi dan mencapai akhirnya